Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Romo, Romo dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Yesus. Sebelum persekutuan doa ini dimulai, kita akan berdoa kepada Santo Mikael. Silakan Bu Cici. Kita awali persekutuan doa pada malam hari ini, kita satukan hati untuk masuk dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami memohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukum dan Engkau menerima bala tentara surga dengan kekuatan ilahi. Usirlah kembali ke dalam hati setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Santo Mikael, doakanlah kami. Shalom Bapak Ibu, saudaraku semuanya. Boleh lambaikan tangan. Nah, puji Tuhan. Malam ini ada yang suka cinta? Saya juga sungguh bahagia karena malam ini Tuhan kasih cuaca yang cerah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bahwa Tuhan itu, kita adalah saudara, kita adalah satu keluarga di dalam kasih Kristus. Kita nyanyikan. Tuhan Yesus
kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat-Nya, untuk menyatukan hati kita dengan diawali tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Di mana pada malam hari ini kami punya kerinduan yang sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jamahlah kami di tempat ini satu persatu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu akan firman-Mu, kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Romo ini. Biarlah curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semuanya. Biarlah Engkau juga menyertai kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Berkati setiap peralatan yang digunakannya, berkati setiap kami yang di tempat ini, berkati mulai, berkati musik-musiknya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami menyadari kami orang yang lemah. Kami seringkali tidak biasa, seringkali kami menyedihkan hati-Mu, tapi Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kami karena kasih-Mu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Oleh sebab itu kami mohon pengampunan daripada Engkau. Saya mengaku kepada Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawatnya, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Mohon absolusi dari Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita semua untuk hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur padamu ya Tuhan. Kamu berikan persembahan hati kami untukmu ya Tuhan. Sukacita dari surga akan membawa kami kekuatan, kemenangan. Biarlah saat ini kami mau bersukacita memuji Tuhan. Mari silakan.
bersukacita saat kami menyembah Engkau. Karena kami percaya saat kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, ada hadirat-Mu di tempat ini, ada kuasa di tempat ini. Mari dalam nama Kudus, penuhi kami dengan doa yang benar.
Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kuasa-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Kuasa-Mu memberikan kemenangan. Kuasa-Mu memberikan kelepasan beban-beban kami. Kami percaya. Kami percaya sungguh baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Romo Effendi Kusuma SD. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini. Kiranya urapan dari surga turun atas beliau. Sampaikanlah segala isi hatinya, supaya kami boleh mengerti akan firman. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan malam ini. Urapi kami di sini semua satu persatu ya Tuhan, supaya boleh merasakan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu, di mana Engkau lebih dahulu mengasihi kami daripada kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau duduk diam seperti Maria memilih duduk tempat yang baik untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada masa amin. Silakan, kami persilakan Romo. Saya menyiapkan 15 slide, tapi saya tidak akan menggunakan slide-nya hari ini. Jadi tetap begitu ya, begitu saja. Karena kalau saya pakai slide-nya nanti kurang menyenangkan, isinya terlalu agak gimana gitu ya. Jadi ya biar saya nonton yang begitu saja, ke bawah begitu ya. Nah, itu supaya lebih baik gitu kan. Lihat itu saja, tapi isinya tidak akan berubah begitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dan saudara-saudari saja. Kalau ngomong soal kekuatan cinta, saya selalu suka cerita kecil ini. Di sebuah pesta 60 tahun pernikahan, seorang kakek dan seorang nenek sepasang ya. Nah, itu selalu mengundang orang-orang untuk datang ke rumah mereka pada hari ulang tahun perkawinan mereka. Dan menarik adalah itu ulang tahun yang ke-60
perkawinan mereka. Dan di sepanjang pesta itu semua orang muda, pasangan-pasangan muda selalu tercengang karena mereka berdua selalu panggil, sayang tolong dong buka pintu, sayang tolong dong bikinkan kopi, tolong dong bawakan air, dan seterusnya. Lalu pasangan muda semuanya terkesima betapa luar biasanya ini, 40 tahun masih sayang-sayangan, ya dong. Berapa banyak yang masih sayang-sayangan ini? Ya mungkin 1-5 tahun pertama itu sayang-sayangan, setelah itu sihir, nenek lampir, kakek keong, semua ya. Seperti itu. Dan itu menarik. Ini kata sayang ini mewarnai secara kental percakapan mereka. Sayang, tolong, sayang, ini anak ini, gitu ya. Ketika selesai pesta, beberapa pasangan muda mereka ini tanya pada orang tua, resepnya apa? 60 tahun perkawinan, bayangkan masih sayang-sayangan, ya. Apa resepnya? Ya. Resepnya, terus ketika ditanya oleh orang tua, Bapak Ibu 60 tahun perkawinan masih sayang-sayangan, ya. Panggilannya sayang-sayang. Apa resepnya? Kami ingin tahu. Terus sang kakek menjawab dengan sederhana, saudara-saudari ibu yang terkasih, begini ya, resep supaya kami panggil sayang. Kenapa kami selalu panggil sayang-sayangan? Karena kami sudah lupa nama satu sama lain. Jadi, saudara-saudari ya, lupa itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, gitu ya. Dalam perjalanan waktu, kalau Anda lupa nama istri atau suami Anda, panggil sayang saja, betapa bahagianya dia, ya. Nah itu menarik ya, karena ternyata kata-kata itu juga bisa mengekspresikan cinta kita bagi pihak seberang, mungkin bukan bagi kita. Nah, penunggunya dan terima ya. Saya masih ingat, jadi cinta itu selalu hadir bersama dengan kekurangan manusia kita. Ini menarik ya. Saya ingat, umpamanya saya selalu cerita itu pengalaman bapak ibu saya. Satu hari saya pulang kampung, terus kan biasa, saya pulang dari Amerika lalu liburan. Lalu pulang dari Amerika itu perutnya steril ya, di sana makanannya bersih. Jadi kalau masuk ke kampung saya di Flores, saya di asalnya Flores, masuk di sana lalu makan makanan yang sedikit kotor langsung perut sakit. Terus saya bilang, satu hari saya diundang makan oleh tetangga dan saya makan karena saya pastor ya, jadi mereka sangat senang. Orang di sana itu Katolik, sekitar 80% itu Katolik gitu. Jadi mereka sangat senang kalau ada pastor, tetangganya yang pastor. Lalu saya diundang makan dan saya sakit perut ya. Saya sakit perut, lalu saya jam 9 pagi saya bilang ke ibu saya sakit perut, saya minum obat, saya mau tidur. Ketika saya masuk ke kamar, lalu saya dengar suara ibu saya. Wah, marah-marah terus nyebut nama bapak saya. Terus saya, wah, bertengkar. Sudah lebih dari 40 tahun menikah masih bertengkar juga ya. Menarik juga ya. Dan bertengkar, saya berusaha tidur 2 jam. Ibu saya tidak berhenti ngomel. Dari bayangan Anda bisa bayangkan ya, toko di depan bapak saya, ibu saya sekitar rumah saya itu panjangnya sekitar hampir 30 meter, panjang sekali. Jadi ibu di dapur bisa teriak-teriak untuk bapak saya yang di depan. Ya. Kenapa pengalaman pribadi? Ya, oh ya muda bingung ini ya, muda ini salah tempat. Nanti saya ke kamu ya, kasihan dia sendiri aja. Dia harusnya ngomong yang sayang-sayangan yang benar, udah salah tempat gitu. Nah, sini ya, di sini saya lagi memperjuangkan sudah bisa sayang-sayangan lagi gitu ya. Baik. Lalu saya setelah 2 jam saya tidak tahan karena perut sakit dengar orang ngomel 2 jam. Gila loh ya, perempuan ngomel 2
sehari keluarin ngomong berapa kali? 60.000. Wah, itu kenapa ada 60.000 lah? 13.000 lah. Laki-laki berapa? 4.000-an. Jadi nggak sampai sepertiganya. Jadi kalau laki-laki ngajak bertengkar perempuan, laki-laki itu seperti pakai orang megang pistol melawan orang senapan mesin, megang senapan mesin. Yang bodoh siapa? Yang bodoh anaknya ya udah. Kan mesinnya salah ya, pasti juga menantang ya, dor sih. Iya, saya yakin gitu ya. Saya menarik. Ini kembali ke cerita orang ibu saya. Jadi saya keluar dan saya marahin mama saya sudah kira, orang sakit perut, minggu kali 2 jam saya tunggu, nggak berhenti mamanya. Dulu mama gue, ini saya nggak tahan, sudah sakit perut, udah gue tinggalin aja lah. Gue pikir ini, jangan sampai bapak gue nih penuh kepahitan di masa tuanya. Ya kan 2 jam tuh dimarahin istri tuh, bayangin dong ya. Saya aja yang bukan istrinya aja kan. Saya datang. Emang ada apa sih? Ada apa? Loh, Papa, Mama marah apa? Kita marah. Terus saya baru ingat, oh ya benar. Bapak saya itu ternyata makin tua, telinganya makin kalah. Oh, ya, telinganya makin kalah. Dan waktu itu saya ingat kakak saya sudah berusaha bujuk dia, Pak, pakai beli alat bantu pendengaran gini. Iya, Bapak saya berusaha, nggak usah. Terus saya dengar, oh, hari kakak saya ngomong, ini bujuk Papa supaya pakai ini. Saya bilang, nggak usah. Karena apa? Tulinya Papa merasa kuat. Itu adalah perlindungan dari Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa kalau ada kurang, Anda itu dikutuk. Lihat dulu, ya. Apa? Jadi istri-istri juga bersyukuri kalau lelaki makin tua, telinganya makin kurang, daripada boleh teriak-teriak pun tidak apa-apa. Dosa Anda tidak dihitung oleh Yesus. Karena kita akan meyakinkan bagi lelaki Anda, ya, seperti itu. Ya. Poin saya apa? Tetap, jangan khawatir. Cinta itu selalu hadir dalam kekurangan manusiawi. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa dalam hidup Anda itu penuh kekurangan, terutama bapak-bapak, karena ibu-ibu pandai menunjukkan kekurangan bapak-bapak, benar ya? Seperti itu. Oh benar. Karena apa? Enggak benar juga. Enggak benar ini istri yang baik ya. Berani ngomong tidak? Enggak berani. Ini pengalaman lagi, gitu ya. Jadi saya pastor ya. Saya kadang-kadang kalau saya dengar suami istri datang kepada saya itu lalu mereka cerita tentang masalah, saya pernah dihadapkan sepasang suami istri bertengkar. Kan orangnya nggak ada di Indonesia, di Amerika bisa cerita. Saya tidak kenal kalau siapa pasangan itu ya. Jadi duduk di depan saya ajak jalan-jalan kota keliling dulu supaya rileks gitu ya. Dia dari kota seberang datang ke tempat saya undang supaya mau saya damaikan. Kan usaha bayar ini kurang bayar apa pastor Effendi ya. Manggil masuk di datang sini. Ya, saya ajak jalan-jalan ke San Francisco, ini seharian, muter, waktu saya masih di Amerika, muter, ya. Terus pulang, capek nggak jalan sehari? Capek, udah capek. Baru selesai itu, saya bilang, sudah sini, saya pikir, karena saya sudah buat mereka capek, lalu omongannya lebih santai. Jadi dia dong, wah. Jam 8:30 mulai percakapan itu habis makan malam 8:30 istri mulai wah luar biasa salah waktu saya
marah, nangis-nangisan, teriak sedikit berteriak, sampai bule-bule walaupun nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi mereka bisa bangun kalau mau teriak. Nangis-nangis segala. Tahu sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Bertengkar di depan saya katakan, Tuhan, kenapa ya ini ditemukan ya dua jenis ini ya? Kok berantem berjam-jam kok ya kuat gitu ya? Menarik ya, karena pastor yang tidak punya pengalaman menikah harus menghadapi situasi seperti ada yang menikah saya belum tahan ya 6 jam berangkat jam 12 malam saya sudah tak tahan, sudah 3 jam. Apa yang saya lakukan? Waduh, kalau di Amerika banyak wine. Sebenarnya kabur nangis saking soal situ saya buka wine. Wah, 3 gelas. Ini buat kamu satu, buat kamu satu, buat kamu satu. Setelah saya minum setengah gelas, mereka boleh ngomong apa saja, saya sudah tidak peduli. Tapi Bapak Ibu, perkawinan itu susah dan cinta itu perlu diusahakan dan diperjuangkan. Karena cinta itu perlu diusahakan, diperjuangkan, maka cinta itu adalah kata kerja. Bukan sebuah bentuk kondisi yang langsung terberi. Kita semua harus mengusahakannya. Ya. Kita semua harus mengusahakannya. Kalau Anda tidak pernah mengusahakan cinta itu hadir, oh saya sudah cinta kepada kamu, makanya saya kawin kamu 40 tahun yang lalu. Bukan begitu. Cinta itu adalah kata kerja yang diusahakan hari ke hari. Ya. Dan itu penting di dalam hidup kita untuk apa? Mengusahakan cinta itu sebagai kata kerja setiap hari dilakukan dalam hal-hal yang kecil. Ya. Yang menarik karena apa? Kita selalu, terutama lelaki, selalu berpikir bahwa kita harus melakukan hal-hal besar supaya kita bisa menunjukkan cinta kita. Ternyata tidak. Kekuatan cinta itu mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dan kalau Anda membaca buku Men from Mars dan Women from Venus, Anda tahu apa? Banyak lelaki yang merasa bahwa dia harus melakukan berbuat hal yang besar banget supaya bisa menunjukkan cintanya pada istrinya. Dengan bagi perempuan, bukan itu. Bagi perempuan adalah konsistensi. Lelaki pikir bahwa kalau dia beli rumah 1, 5 tahun lagi dia beli rumah 2, dan dia berikan atas nama istri dan anaknya, itu tanda saya cinta, mampus dengan kamu. Perempuan bilang tidak. Lebih baik kau memberikan 1 bunga setiap hari daripada 1000 bunga hanya di hari Valentine. Dan itu benar. Kenapa? Karena cinta itu harus diusahakan, diperjuangkan hari ke hari. Karena itu adalah kata kerja, dan kata kerja yang sifatnya relasional. Ada objek di mana kita mengarahkan diri ke objek tertentu itu, suami kepada istri, istri kepada suami. Dan itu menarik karena kalau Anda mengatakan cinta, cinta itu bukan perasaan. Oh ya, anak muda jatuh cinta itu gimana? Bapak Ibu, saudara-saudara itu, kalau seperti anak umur berapa? Berapa umurmu, Dek? 12. Kalau saya pikir kamu sudah 16 atau 17, kamu gede banget kamu. Ya, dimakanin apa ya sama ibumu ya? Kasihan. Ya, saya pikir dia sudah 16, 17, gede banget ya. Ini baru 12 ya. Ya, bapaknya dokter ahli gizi juga bisa ya. Saya, kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat orang-orang muda jatuh cinta, ya itulah cinta yang romantis. Dan itu level masih paling bawah. Apakah itu jelek? Enggak. Siapa yang bilang jelek? Tapi lebih spiritual.
saya jatuh cinta. Ketika kalau kita nggak pernah jatuh cinta, kalau jatuh cinta apa? Cowok waktu itu suaminya baik sekali dong, nggak ada kekurangan apa-apa dong. Waktu pacaran benar ya, apapun yang dia katakan ya, itu memang benar. Itu cara bagaimana Allah membuat kita terikat satu sama lain. Kalau waktu itu masih belum mobilan itu ya, masih sepeda motoran ya, waktu itu ya, sepeda motoran ya. Ya bisa gitu lah, mulai dari kere dulu lah ya. Mulai dari kere dulu ya. Tapi perempuan itu mengukur potensi lakinya, diukur kira-kira bakal bisa nggak? Dia jelek-jelek sedikit nggak tahu, dia tanggung jawab dan penuh daya juang. Boleh ya laki seperti ini. Dan kalau orang di masa pacaran orang terikat satu sama lain, itu jenis cinta yang romantis. Itu levelnya masih yang paling bawah. Ya. Dan nanti kenapa perlu cinta romantis? Supaya punya bonding. Kalau nggak punya bonding, nanti anak lahir ditinggal laki, maka ada bonding yang harus dibuat supaya laki tetap mau jaga perempuannya yang ketika melahirkan anaknya dia tetap jaga. Ya. Dan ini penting di alam dibuat seperti itu. Tetapi itu level yang paling rendah. Apakah itu jelek? Enggak, sama sekali saya bilang enggak jelek. Anda harus punya cinta romantis. Kalau enggak, Anda tidak akan pernah terikat satu sama lain. Itu awal perjalanan Anda hidup berpasang-pasangan. Itu harus mulai dengan cinta romantis. Dimana kalau cinta sudah melekat, saya selalu bilang, kami merasa apa? Ya, itu persis. Jadi, saudara-saudari, kalau Anda hidup di dalam cinta romantis, itu kan 1-5 tahun awal hidup Anda, ya. Itu 1-5 tahun awal hidup Anda. Itu masih papa, mama, panggil apa? Istri Pak. Bebe ya, bebe. Manggilnya bagus sekali, manggilnya apa? Ayah. Karena saya panggil bebe, itu ayah. Manggil apa? Sama istri. Nama? Oh, ibu manggil bapak, Pak Andi apa? Hah? Kok gila banget, gak bisa ngomong ya? Oke. Ngomong, saya dengarnya ngomong. Bisa, tapi ada juga ya seleranya ngomong gitu ya. Kayak percaya itu yang mencari fulus itu ya selera kongkong tajir lah ya. Tapi karena perlu dengan cinta yang seperti itu. Kenapa nanti ketika dalam perjalanan orang pacaran itu, kalau anak muda datang pada saya, kamu Romo, anak muda sebaiknya pacaran berapa lama? 3-6 tahun. Kenapa? Ya 2-3 tahun itu otakmu masih senewan. Kamu punya perasaan jatuh cinta itu rata-rata 2-3 tahun itu baru normal kembali. Dan ketika orang normal kembali, orang bisa melihat pasangannya dengan sungguh-sungguh. Maka butuh waktu 3-6 tahun. Saya bilang nggak usah terlalu lama pacaran. Ya. Tapi juga yang cepat-cepat. Karena kalau kamu jatuh cinta, kamu sering sembarangan. Dan laki-lakimu atau perempuan, kamu lihat bagus semuanya karena kamu dibutakan oleh cinta. Benar nggak ini istilah? Tapi itu benar. Kamu buta sementara. Nanti kalau sudah menikah, makin terlihat memang Tuhan itu menciptakan lelaki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Kalau perempuan punya ingatan itu seperti ruko 5 lantai, ya. Kalau lelaki itu hanya 2 lantai, ya. Karena apa? Di bawah itu kerjaan bagi lelaki, ingatannya itu tentang pekerjaannya. Yang kedua, di atas hobi. Kalau perempuan di bawah urusan rumah tangga termasuk anak. Kedua, shopping. Ketiga, baru hobi. Keempat, pertemanan.
gitu ya. Dan yang kelima, rumpi, ya kemana tuh yang rumpi ya. Yang kelima apa? Kesalahan suaminya semua. Jadi pernah nggak pagi diingatkan kesalahan 20 tahun yang lalu begitu pernah? Oh nggak pernah, nggak pernah. Kita jangan salah sendiri dulu kalau itu ya. Lantai 5 rukonya ingatan perempuan kesalahan lelaki. Jadi seringkali lelaki itu heran. Tapi saya bilang kepada lelaki yang mengeluh, saya bilang begini, Tuhan menciptakan istrimu itu kan untuk kamu. Dan Tuhan tahu kamu lelaki, kita lelaki itu pelupa. Maka perlu ada yang mengingatkan dosa-dosa kita. Ya benar. Dan itu terjadi. Ketika perjalanan perkawinan itu sampai pada satu titik tertentu, kita akan tahu betapa bahwa kita butuh jenis cinta yang model lain. Model jenis cinta yang modelnya lain, bukan jenis cinta yang seperti apa yang kita alami waktu pacaran. Dan kita tahu bahwa beberapa orang yang perkawinannya baik dalam pada saya dan cerita, mereka bilang, kalau saya berjumpa dengan suami saya tidak lagi merasa bahwa dia adalah pacar saya. Beberapa orang mengatakan begitu, tapi banyak sekali yang datang pada saya yang hidup rumah tangga baik-baik seperti teman dekat, di mana saya kalau capek, saya bisa jadi diri saya apa adanya tanpa merasa dihakimi oleh dia, diterima oleh dia, dan dia mengerti saya sesungguhnya seperti saya apa adanya, menerima saya apa adanya, dan ya itu teman yang baik. Maka dari level romantis, cinta kita harus naik satu tahap lagi yang namanya cinta sahabat. Dan orang-orang berpasangan jalan jauh, panjang, cintanya diangkat ke dalam level sahabat. Bahwa nanti mungkin persahabatannya seperti apa, kayak pasangan beda-beda. Tetapi menarik karena apa? Tuhan sendiri bilang apa? Kalau Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu benar, kan? Dan itu terjadi banyak di dalam hidup perkawinan. Anda tidak. Jadi kalau Anda yang di dalam hidup perkawinan, ya, Anda tahu betapa apa bahwa suami saya atau istri saya bisa menyerahkan dirinya untuk segalanya, untuk kebaikan saya, kebahagiaan saya, persis itu yang cinta yang besar, dan tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu. Karena Yesus sendiri bersabda seperti itu, tidak ada cinta yang lebih besar daripada orang yang menyerahkan dirinya, nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kita tahu bahwa bisa terjadi di luar perkawinan, contohnya martir. Ya. Coba bayangkan satu Maximilianus Kolbe, imam bilang imam Polandia yang mau menghormatkan dirinya, menukar dirinya dengan seorang Yahudi yang dieksekusi mati oleh Nazi di kamp konsentrasi Auschwitz saat Perang Dunia Kedua. Yang menarik ya, karena bukan jalannya dia ketika ditunjuk oleh serdadu Nazi, kamu itu berarti apa? Bakal mati. Karena lelaki itu menangis di hadapan Santo Maximilianus, dia bilang, saya mau tukar. Mungkin dia nggak kenal, tetapi dia alasan apa? Saya imam, saya sendirian. Dia punya keluarga, mungkin keluarganya masih hidup di suatu tempat sana. Maka bertukar tempat. Dan modal seperti itu yang justru menghidupkan. Itu paradoks dari cinta. Kenapa? Anda mau merasakan betapa bahwa cinta itu punya kekuatan, justru di situ ada paradoksnya. Paradoks itu sesuatu yang berlawanan. Kamu harus siap untuk mati supaya apa? Supaya kekuatan cinta yang menghidupkan itu hadir. Jadi the power of love itu adalah the power of sacrifice.
Jadi kalau kalian tidak pernah mau untuk mengorbankan diri kalian, maka tidak akan pernah ada cinta yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kalian. Menarik ya, karena kalau orang yang bersahabat itu berarti ini, Yesus itu selalu menganggap Petrus itu sahabat. Ya. Dan ketika terakhir kali dia di tepi danau Galilea, ketika dia bangkit, dia panggil Petrus. Petrus, apakah kau mencintai aku? Dan apa jawaban Petrus? Ya, saya mencintai. Tapi kata yang dipakai oleh Yesus dan kata yang dipakai oleh Petrus dalam hal kata cinta itu dua kata yang berbeda. Yesus menggunakan kata yang disebut agape, Petrus menjawabnya dengan philia. Philia itu cinta seorang sahabat. Maka ketika Yesus tanya, kamu cinta saya? Dia tanya, kamu cinta saya dengan cinta dengan level tertentu ilahi, agape itu cinta ilahi. Petrus bilang, saya cintai kamu dengan sebagai seorang sahabat. Jadi itu cukup bagi Yesus. 3 kali Yesus tanya. Kenapa 3 kali Yesus tanya? Karena Petrus menyangkal dia 3 kali waktu Yesus ditangkap dan disiksa. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saya tidak mengenal orang itu sebelum saya bertobat. Maka ketika di dalam Galilea, ketika Yesus bangkit, dia ada di tepi dan dia panggil Petrus dan kawan-kawan, terutama Petrus. Dia bilang, apakah kau mencintai aku? Petrus jawab, saya mencintai engkau Tuhan sebagai sahabat. Katanya, kata yang dia pakai adalah cinta seorang sahabat. 3 kali. Setiap kali Petrus bilang, saya mencintai engkau Tuhan, Tuhan kau tahu saya mencintai engkau sebagai sahabat, dalam kurung. Yesus selalu bilang apa kepada Petrus? Gembalakanlah domba-domba. Yesus mempercayakan Petrus semua kawanan domba-dombanya kepada Petrus, dengan Petrus yang mencintai Yesus sebagai sahabat. Saya pikir bahwa di dalam hidup kita semua, kita perlu untuk juga bisa sampai bahwa kita pertama-tama mau bersahabat dengan Yesus. Di dalam dunia yang penuh dengan kecepatan ini, kita perlu menjalin persahabatan dengan Yesus. Dan bagaimana caranya? Stop, diam. Kadang-kadang kita diam tapi kita sibuk. Karena apa? Orang yang di depan kita menjadi orang asing bagi kita. Ada istilah dalam bahasa Inggris, alone together. Artinya apa? Sendiri bersama-sama. Ya, sendirian bersama-sama. Karena kita kumpul satu sama lain, tetapi kita sungguh sibuk sehingga kita tidak terkoneksi dengan yang lain. Kita terkoneksi dengan segala macam keasikan di sini. Dan memang betul, model cinta yang ditawarkan dunia sekarang ini justru bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Injil. Cinta di dalam dunia kita sekarang dimaknai sebagai tindakan yang membawa kesenangan bagi diri kita. Dan itu repot. Cinta itu bukan soal kesenangan. Logika Injil selalu mengatakan cinta itu membutuhkan pengorbanan. Ketika kamu mencari kesenangan semata, apa yang terjadi? Kamu mendegradasi, menurunkan martabat cinta itu sampai yang serendah-rendahnya, bahkan bukan cinta lagi namanya. Tapi bukankah ini yang terjadi di dalam dunia kita? Kita mencari kesenangan yang disebut sebagai instant gratification di sini. Anda bisa cari apapun di sini. Anak muda, kita zaman dulu ya, kalau ngedugem harus cari tempat ya loh, keluar curi-curi, jangan sampai ketemu dengan orang tua, begitu ya loh. Kalau ketemu dipukuli orang tua, begitu. Anak muda sekarang mereka ngedugem cukup di dalam kamar.
dengan ini. Mereka punya keasikan yang luar biasa. Kita tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kita juga bisa seperti anak muda kita. Kita penuh dengan keasikan di sebuah wilayah kecil itu dan mengabaikan semua yang ada di sekitar kita, termasuk manusia-manusia kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dan itu problem besar zaman ini. Dan itu yang membuat kita tidak bisa mencintai satu sama lain. Tantangannya lebih besar bagi generasi muda daripada kita yang sudah lanjut. Tetapi yang saya mengatakan, kita juga tidak steril dari itu. Saudara-saudari, apa sih? Bagaimana sih kita bisa merasakan kekuatan cinta? Dan saya kalau kita melakukan sesuatu yang paradoks, bagaimana? Kita harus berani untuk mengorbankan diri kita supaya kita bisa merasakan cinta yang menghidupkan itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bagaimana kita bisa sampai mengorbankan diri kita? Kita harus stop supaya bisa dekat dengan Yesus. Kalau kita tidak pernah bersahabat dengan Yesus, kita tidak akan punya cinta yang levelnya sampai berani mengorbankan diri sendiri demi kebahagiaan yang lain. Dan kita tidak akan pernah mengatakan bahwa cinta ini mau kuat sedemikian rupa sehingga mengubah segalanya. Tidak pernah. Karena kamu tidak pernah mengorbankan diri. Dan pengorbanan diri itu datang dari mana? Kalau kamu dekat dengan Yesus, kalau kamu bersahabat baik dengan Dia, tahu logika apa yang Yesus mau di dalam hidup kita. Apa itu? Kamu mencintai seseorang dengan cara yang luar biasa, kamu harus berani mengorbankan dirimu dari hari ke hari. Saudara-saudara, sudah jam 8, begitu ya kan? Baik juga kalau kita menutup sedikit firman ini dengan sebuah hal di dalam hidup saya. Bapak ibu saya bisa cerita. Saya sendiri melihat begitu banyak perjuangan bapak ibu saya sebagai seorang manusia yang hidupnya berdua, tidak selalu bahagia. Saya pernah melihat bapak ibu saya berkelahi dan ibu saya lari dari rumah karena mati. Bapak saya tidak pernah pukul ibu saya. Gentlemen, sama tidak pernah pukul ibu saya. Tapi kalau mereka berdua berkelahi, ibu saya sering lari. Setelah lebih dari 50 tahun ya, perkawinan mereka, saya melihat sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang lama-lama yang dulu mereka ribut kan, kenapa dia jalan? Nah, ayo jalan sendiri. Enggak apa-apa, ya sudah bisa jalan ya. Oh ya sana itu ya, sana yang buat jalan itu. Ini lagi serius loh, apa cerita loh, malah diputar-putar kayak gitu ya. Saya minta waktu 2 menit ya. Saya lihat bapak ibu saya setelah 50 tahun perkawinan mereka. Saya lihat mereka berdua kan. Saya bilang, kalian berdua tidak mau pensiun ya, masih kerja terus. Ayo kita jawab, saya bilang. Betul-betul setannya ada di situ ya, setan mau main gitu ya. Saya bilang, kita jawab, saya bilang gitu. Dan bagi mereka berdua, mama saya bilang gitu, mama saya dulu ketika mudanya kalau ibu dan bapak pergi keluar rumah lari ya. Sekarang, oh saya tergantung mama saja. Papa mau di mana saja, saya ikut papa. Terus papa saya tanya, kalau saya tanya, kamu udah mau pindah? Ya, mau pindah, iya. Mama mau ikut enggak? Mama mau ikut? Ya, oke, pokoknya mama mau ikut, papa juga mau. Semuanya jadi relatif. Semua kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa muda ketika orang melalui segala macam itu dengan apa? Dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Pada satu titik ketika cinta kita menjadi dewasa,
bukan hanya karena usia, tapi pengalaman hidup, semuanya menjadi relatif. Kesalahan-kesalahan masa lalu itu menjadi relatif. Bagi ibu bapak saya itu sesuatu yang sudah terjadi. Mereka masih ingat kesalahan mereka, kebodohan yang mereka lakukan sebagai orang-orang muda. Tetapi semuanya jadi relatif. Sekarang semuanya apa? Semuanya terasa bahwa saya butuh dia, dia butuh saya. Dan itu sebuah pemberian diri. Kemana bapak mau pergi, saya ikut. Bapak saya bilang, asalkan kamu ikut, saya mau. Ya, tapi kalau mama nggak mau ikut, saya tetap di sini. Semuanya jadi relatif. Tapi kita butuh untuk menjadi dewasa. Dan di dalam pendewasaan itu kita butuh pengorbanan diri, penyangkalan, mau juga terus berjuang bersama, tetap bersatu bersama, dan seterusnya dan seterusnya. Dan di situ justru kelihatan cinta itu sungguh-sungguh kuat. Dan cinta itu membuat manusia sungguh-sungguh pada akhirnya mendewasa, menjadi orang yang dewasa, orang yang bertumbuh berkembang. Dan segala dosa, kesalahan masa lalu menjadi relatif. Karena apa? Karena cinta yang bertumbuh berkembang menjadi dewasa itu pada akhirnya apa? Membuat kesalahan-kesalahan lalu dengan mudah diampuni, dengan mudah diterima sebagai bagian dari sejarah hidup bersama. Saya pikir hari ini kalau kita merayakan Valentine, kita juga harus ingat bahwa apa? Kita tidak lagi romantis-romantisan seperti orang-orang muda yang di luar sana yang merayakan itu loh. Tidak. Dan kita tahu kita merayakannya karena kita punya sebuah cinta yang ada di level yang lebih tinggi dari apa yang mereka punya di luar sana. Dan cinta itu datang dari kemauan berkorban dari hari ke hari demi orang yang kita kasih. Saya pikir itu penting kita bawa pulang. Ya. Dan kita yang mau mengorbankan diri hari ke hari demi orang yang kita kasihi, itu akan membawa kekuatan cinta di dalam hidup banyak orang. Amin. Saya beneran menyiapkan 15 slide ya. Terima kasih Romo untuk firman-Nya yang sungguh memberkati. Jadi kita harus mau belajar mengorbankan diri untuk orang yang kita kasihi. Saatnya kita untuk membalas cinta kasih Tuhan. Kita akan memberikan sebagian berkat yang sudah diterima dari Tuhan. Yeah.
sungguh memberkati kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak ada yang bisa dibandingkan. Engkau telah mengorbankan nyawa kami semuanya untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk belajar mengasihi seperti yang Engkau teladani. Ajarilah kami untuk mau berkorban untuk sesama kami, terlebih orang yang kami cintai. Ajarilah kami untuk mengampuni. Ajarilah kami selalu untuk mengasihi, karena Engkau Allah yang Maha Kasih. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk Romo Effendi. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya, Engkau berikan kesehatan, kiranya Engkau selalu menyertai kehidupannya Tuhan, selalu setia di dalam pelayanannya, di dalam mengembalakan domba-dombanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Bapak Maruf Amin, juga jajarannya. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, terutama di dalam membimbing kami rakyat Indonesia. Kiranya selalu ada damai sejahtera untuk bangsa kami. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa Santo Mikael ya Tuhan, untuk para pengurus, juga untuk anggotanya. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kerendahan hati kami selalu untuk melayani sesama kami. Berikan hati kami selalu setia kepadamu. Jadikanlah persekutuan doa Santo Mikael sebagai wadah untuk mengabarkan cinta kasih-Mu, untuk menjadi saksi akan kasih-Mu pada kami. Bapa di surga, kami terikat juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka. Kiranya turunkan mujizat atas mereka ya Tuhan. Engkau melawat mereka, berikan pengharapan, berikan sukacita kepada mereka. Kami berdoa juga untuk yang berbeban berat. Kiranya Engkau mengangkat segala beban kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria Bunda terkasih, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh anugerah Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Pengasih itu memberkati hidup kalian dan juga melihat segala damai kalian dalam melayaninya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sebelum pengumuman, saya dengan hormat minta kepada Romo untuk mendoakan saudara kita yang berulang tahun malam ini. Saya silakan Ibu Melinda ke depan.
saya mengundang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri dan mengulurkan tangan bagi Ibu Melinda ya, yang ulang tahunnya tidak disebutkan berapa umurnya, tidak perlu ya. 17. Perlu disebutkan, saya nggak tahu, yang tahu sebut sendiri, mati nanti belakangan urusannya ya. Biasanya ibu-ibu tidak mau diketahui umurnya berapa gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya, nampak muda. Mari kita ulurkan tangan kita supaya Tuhan memberkati Ibu Melinda dan juga Bapak Andi. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini kami mensyukuri anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami semua, teristimewa kepada Ibu Melinda yang hari ini berulang tahun. Semoga sukacita surgawi selalu menyertai dia dalam hidupnya dengan keluarganya, dan semoga Kau anugerahkan juga kesehatan tubuh dan juga kesehatan jiwa yang lengkap baginya. Dan semoga juga cintanya selalu Kau tumbuhkan hari ke hari, sehingga cintamu yang melalui dirinya juga dirasakan oleh banyak orang yang hidup di sekitarnya. Tuhan, kami dengan rasa syukur, kami mohon supaya Engkau juga melihat segala dambaan dan harapan-harapan baik yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Semua doa-doanya tentang dirinya, tentang keluarganya, Kau dengarkan ya Tuhan. Dan semoga ia juga Kau anugerahi kemampuan untuk menjadi anggota komunitas ini yang menyebarkan kasih, menyebarkan harapan, menyebarkan iman di dalam komunitas kami. Ini semuanya yang kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Barangkali ada pengumuman dari Indonesia. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Seperti biasa, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Sebelumnya saya terima kasih untuk Romo yang sudah jauh-jauh dari Jogja mau datang ke Solo. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Pengumuman yang pertama, untuk PD bulan depan tanggal 16 Maret adalah PD ulang tahun PD MKL yang keempat. Bapak Ibu semua diundang untuk hadir di Alila, dan PD bulan depan akan diisi oleh Romo Eko Wahyu. Setelah pengumuman nanti, undangan bisa diambil di Sofia atau Hafan, sudah disediakan, dan diharap Bapak Ibu semua bisa hadir besok pada tanggal 16 Maret di Alila. Untuk pengumuman yang kedua, PD April nanti bulan April akan diisi oleh PD Santo Pius Karanganyar. Setelah selesai PD, jangan lupa juga berfoto bersama, dan juga kita akan ada presentasi sebentar dari teman kita Andi, presentasi tentang misi sahabat kita almarhum Luther, yaitu tentang budidaya jamur. Mari Pak Andi. Terima kasih demikian, terima kasih teman-teman semuanya yang telah berkenan meluangkan waktu sedikit waktu aja untuk mendengarkan presentasi dari ini. Perkenalkan, nama saya
tadi saya menunjukkan CPNS 1. Mungkin teman-teman bingung ada gambar-gambar di situ. Ini ceritanya sebetulnya proyek ini proyek titipannya dari Tuhan itu ke saya lewat Tuhan. Jadi ceritanya waktu itu 6 tahun yang lalu saya itu menitipin pesan sama saya bahwa nanti ada kerjaan kursi buat saya. Nah, waktu itu saya nggak ngerti. Bagi teman-teman yang mungkin suka ikut sama saya di CPNSO atau jaringan, saya dua kali saya menyampaikan bahwa pesan dari sampai utang yang ada, akhirnya yang baru kejadian baru ini. Oh, sorry. Ceritanya itu sebetulnya prinsipnya itu sangat sederhana. Usaha ini jadi mengubah konsep donasi yang kita kenal sekarang itu kan donasinya itu kan kita berikan sumbangan sembako atau uang dan lain sebagainya. Nah ini kita itu mengubah konsepnya itu menjadi konsep kita buat usaha. Karena kenapa? Problemnya yang ada di panti itu tuh mereka itu nggak punya pengalaman bisnis. Jadi saya keliling panti-panti itu mereka entah dari dapat sumbangan dari lain setelah kami atau apa begitu, entah dia itu hidroponik, sayur hidroponik, mulai bebek, ayam dan lain sebagainya, semuanya itu berantakan dan usaha itu gagal. Karena mereka nggak punya manajemen untuk pengelolaan bisnis. Problem yang kedua adalah mereka nggak punya pemasaran. Setelah jadi, dia itu jual ke pasar, harganya itu bukan harga pasaran, karena mereka nggak punya pemasaran. Nah, problem-problem ini kita coba anggap dan kita coba untuk solusi. Jadi apa yang kita tawarkan di sini kita itu menghasilkan ekosistem. Mulai dari hulunya sampai hilirnya itu kita sediain. Nah, kenapa kok jamur yang saya itu kerjakan? Karena ceritanya itu saya usaha rekonstruksi, saya di pesantren itu di Tenjo itu saya itu naruhin sumbangan istilahnya untuk sosialnya lah itu. Saya itu taruh di pesantren. Nah, setelah jalan 3 bulan, saya lihat itu pendapatannya itu tuh luar biasa sekali hasilnya. Jadi nanti akan ada saya sharing sedikit tentang Excelnya. Intinya itu dari modal 1 bangun 2.300 itu dalam 3 bulan itu bisa sampai 4.000. Nah, kita bayangin dalam 3 bulan itu lebih dari 10%. Ini saya waktu itu pikiran ini cocok dengan nanti gitu. Nah makanya terus saya gandeng teman satu yang memang operation, dia yang bagian ngurusin nanti dari hulu ke hilirnya, ya, dari mulai manajemennya, mulai dari pembimbingan, penyuluhannya, itu kan harus diajari. Terus kita bikin punggungnya, sampai dia itu pemasarannya itu nanti pengumpulnya akan datang nanti untuk kolek. Jadi tugasnya nanti tinggal terima uang, nanti setiap Sabtu akhir minggu itu akan kolek uangnya, dan nanti di akhir bulan setelah nanti di modalnya nanti untuk bulan berikutnya itu dibeliin, sisanya nanti ada Excelnya ada hasil. Next slide. Nah, kemudian itu keuntungannya itu ya seperti itu ya. Jadi jamur itu nggak ada habisnya. Itu adalah makanan rakyat bersama meleleh, ya. Mau dari konsumsi, mau dari permintaan itu sangat tinggi sekali, dan dia nggak butuh banyak modal, semua dan tempatnya itu cukup kecil sekali kebutuhan tempatnya. Itu satu kumbung itu 5.000 baglok itu butuhnya 60 meter. 60 meter itu equalnya nanti 1 bulan itu 2 juta.
Jadi 2 juta itu nanti nanti itu akan terima terus-menerus, nggak akan ada habisnya, seperti kayak mata air habisnya. Jadi makanya kita memang atur supaya seperti itu programnya. Next slide. Nah, kemudian yang tadi saya sudah sempat sharing, jadi memang kita itu dari dulu ke hilir, jadi mulai dari dimana sama kitanya itu sama praktisi bisnisnya, karena memang partner saya itu usahanya memang di Bapak, dia sudah dapat. Kemudian pemasarannya itu tadi sudah saya ceritain tentang portfolio yang diambilin. Terus secara kenapa keuntungan bisa besar? Karena itu memang di operationnya sudah dijalani setelah nantinya. Makanya kita itu nggak istilahnya kayak bayar tenaga, nggak bayar UMR, sehingga keuntungan itu bisa lumayan. Nah, terus yang keempat, ini saya juga gandeng teman saya IT di bekas staffnya saya dulu di usaha online, yang dia semua ini memang benar-benar udah diatur. Karena saya itu bikin website, kita itu bikin aplikasi, sampai saya itu juga dari operation segala macam ini, kita tuh nggak dibayar apa-apa. Saya nggak dibayar apa-apa gitu ya. Kita semua benar-benar kerja untuk Tuhan. Terus juga banyak proyek yang saya sudah kerjain, semua saya kerjain, kita semua kerja itu di asuhan di Bakti Luhur di Sleman. Itu kita udah jalan, udah 3.000, udah jalan yang belum lama. Itu sudah berjalan. Sekarang jadi kalau memang benar-benar melihat Sleman silakan. Nah, ini yang biasanya ya, jadi memang kontrol sama itu yang di rumah kebun jamur, itu yang megang operation, terus juga dioperasikan ya, daily-nya sama paginya, terus marketing network-nya sama pengepul-pengepulnya, sama semua bisa dimonitor sama aplikasi. Apa sih maksudnya? Nanti penjualan setiap hari itu akan misalnya hari ini jualan 3 kilo, dia akan mengikuti aplikasi. Begitu masuk di aplikasi, nanti teman-teman semuanya bisa melihat hasilnya di pagi itu bukan berapa sih penjualannya berapa, termasuk nanti laporan keuangannya semua akan kita masukkan dalam website dan aplikasi. Nanti itu setiap bulan dapatnya bisa 2,3 atau 2,2, itu tergantung dari hasilnya. Tapi minimal itu nanti akan terima 2 juta. Kita udah kalkulasi berdasarkan dari basic. Kemudian ini yang pelatihannya kita jalanin, yang sebelah kiri itu di panti itu di Bakti Luhur yang sebelah kiri. Terus yang ini yang tengah sama kanan ini itu partner saya, dia yang kasih bimbingan di UMKM. Mereka dia bekerja sama pemerintah di Pemprov di Jogja. Kemudian ini yang pilot project yang kita jalanin sama Luhur. Itu yang tengah kita waktu kemarin 9 pas satu paknya muter. Nah, terus itu yang kanan anaknya kita ajarin juga. Jadi sebetulnya prinsipnya sangat gampang sekali, karena itu cuma kontrol dari cuaca aja. Unitnya, pembapaknya sama temperatur itu diatur. Makanya di sini kita juga sediain untuk dalam paket 20 juta yang itu satu umum itu, nanti kita juga sediain ada temperatur sama unitnya. Nah itu udah mulai keluar, yang tengahnya itu yang jamurnya itu nanti seperti itu. Nah itu yang namanya, karena itu yang bakal satu media tamannya itu seperti itu. Paket pertama itu akan mau 3.000. Nanti ininya prinsipnya ini seperti ini. Jadi infonya kita sudah dijelasin nanti sampai masuk ke hasil penjualannya, hasilnya di aplikasi. Terus bisa di-share yang Excel.
Excelnya yang Excelnya supaya kita semua pasti kan kalau usaha pasti pengen tahunya kan angka ya. Oke, kita biasa saya tunjukin. Prinsipnya itu ya seperti itu. Jadi kita itu sebetulnya cuma mengatur benihnya itu cuma sekali aja. Itu sekali, itu pohon itu akan benihnya di bulan depannya. Jadi nggak usah nungguin sampai 3 bulan. Kita langsung bisa menghasilkan. Nah ini kalau kita lihatin ya, ini dari pertama kali kita taruh itu ada di sebuah babonnya itu ada dari prinsipnya itu usia jamur babon itu satu tiap kantong itu umurnya 3 bulan. Jadi bulan pertama kita taruh 3.000. Nah dari keuntungan bulan berikutnya itu kita akan beli lagi 1.000 supaya hasil keuntungan itu bisa berkelanjutan. Jadi nggak ada habisnya bagi panti itu. Jadi makanya kalau kita lihat di atas, apa? Ini kira ke atas dulu. Ya, oke. Jadi siklusnya kan seperti itu. Jadi 3.000, 4.000, 5.000 di bulan keempat dia akan balik lagi jadi 3.000. Kenapa begitu? Karena yang di bulan pertama itu di bulan karena umurnya 3 bulan, jadi di bulan keempat dia siklusnya kan seperti 3, 4, 5. Nah, jadi angka 22 juta itu kita bikin bentuknya rumah jamurnya itu, terus sama babonnya yang pertama itu. Nah, kalau kita lihat itu analisa produktivitasnya itu satu bablok itu dari 1,5 kilo itu hasilnya 0,35 kilo atau 0,350 gram. 350 gram itu selama 3 bulan. Jadi kalau kita lihat ke bawah ya, jadi kalau 0,35 kita kaliin sama harga jamurnya itu 12.000. Ini yang harga jamur per kilo 12.000. Jadi setiap bulan itu dia akan terima itu akan menghasilkan dari 3.000 bang itu 350 kilo. Nah dari 350 kilo asumsi gagalnya itu 1%, jadi 30 kilo. Nah kalau kita lihat omsetnya itu di bulan pertama itu sudah 4.200.000, bulan kedua dia akan jadi 5.100.000, potong di bulan ketiga jadi 5.500.000. Nah nanti terus dikurangi sama untuk biaya yayasan, nah terus sama nanti dipotong sama bagloknya yang dari pembeliannya bulan berikutnya. Jadi prinsipnya nanti kalau kita lihatin ke bawah itu dikurangi operasional itu tidak ada apa-apa ya, cuma 100.000 dibuat bayar listrik sama air sama ini aja apa namanya kayak obat hama prinsipnya nggak ada. Begitu tuh kalau kita lihat ini average-nya yang 4 juta, 2 juta, 3 juta itu nanti akan dapatnya average-nya 2 juta dan ini nggak akan ada habisnya. Ini yang kita itu justru ini yang kita mau lakukan. Kenapa ini? Supaya prinsipnya itu nanti asuhan itu nggak harus cari donasi lagi. Saya selalu ngomong kemarin sama tadi, suster butuhnya udah apa? Suster udah kematian panti di Sleman, Sleman itu dia dapat 40 juta. Oke, kalau suster butuh 40 juta, kalau asumsi satu punggung itu 2 juta satu bulan, berarti suster butuh 22 punggung. 22 punggung dikaliin satu punggungnya itu sama dengan 50 meter, suster harus sediakan tanah itu 1.250 meter. Suster ada nggak tanahnya? Ya adanya berapa itu
aku yang percaya prinsipnya seperti itu. Nah jadi kalau kebutuhan setiap dari malam kita sebenarnya kayak di Sleman ini kita akan kerjain 10 minggu. Jadi ada 50.000 bagian nanti akan bisa. Tapi prinsipnya gimana? Prinsipnya itu kita itu sama kayak membagi biji sesama. Kita itu cuma bagi 100.000 aja donasinya. Dan 100.000 ini mungkin tidak berarti buat kita. Tapi buat anak nanti itu akan jadi air yang akan jadi pohon yang tidak ada habisnya. Kita semuanya bisa lihat. Saya pengennya itu sebetulnya di sini kan juga ada proyek di Solo supaya teman-teman kalau di Solo nggak perlu repot-repot jauh Jogja, Yakin segala macam. Saya di sini saya itu sudah sediain website sama aplikasi, nanti teman-teman bisa masukin langsung untuk pendaftaran pantinya nanti ada, bisa daftarin pantinya. Nah nanti begitu udah ada pendaftaran pantinya nanti bisa langsung seperti itu. Setelah cukup presentasinya dari saya supaya tidak kelamaan. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu, sudah mau dengerin proyek nanti di panel ini. Semoga karya yang sederhana ini bisa bawa berkah buat banyak anak-anak lagi dan juga kita buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
One, two, three. Saya bebas. Oh, bukan.